Shalom, selamat Natal adik-adik yang ada di rumah. Ibadah hari ini bersama Kak Rake dan juga Kak Kris. Iya, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Kak Rake, Kak Kris harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Selalu bergembira, selalu bersuka cita, selalu semangat setiap hari melakukan aktivitas ya. Nah, pada saat ini kita akan ibadah online sekolah minggu spesial Natal ya Kak Kris ya. Iya betul Kak. Ada yang pakai baju merah nggak sama dengan kita Kak? Ada yang pakai topi Natal atau mungkin bando Natal? Pasti Kak Rake ada yang di rumah juga Iya. sama dengan kita ya adik-adik yang di rumah ya. Kalau ada yang belum punya, jangan berkecil hati. Kita semua hari ini harus bersuka cita. Betul. Iya, adik-adik di rumah Kak Rake mau nanya nih. Hari ini kan kita merayakan Natal. Nah, menurut adik-adik, Natal itu kita memperingati hari apa ya? Pasti sudah tahu ya, gampang kan jawabannya? Natal kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan yang rela datang ke dunia menjadi manusia untuk membawa damai sukacita bagi seluruh ciptaannya. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur, bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian, selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam, salam. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Sikap berdoanya seperti biasa ya, yang sopan dan hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat berbelas kasihan dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami setiap hari sampai detik ini.
Terima kasih Bapa atas sukacita Natal yang telah Tuhan berikan buat kami. Bapa, pada saat ini kami beribadah online sekolah minggu spesial Natal, kami mohon Tuhan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa yang jahat ya Bapa. Bapa, pimpinlah ibadah kami dan kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita lanjut dengan pujian yang kedua. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ya gimana adik-adik semangat kan? Kita menyanyi pujian untuk Tuhan ya. Nah sebelum adik-adik mendengarkan kabar sukacita Natal yang nanti akan dibawakan oleh Kak Noni, kita akan menaikkan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia
adik-adik, ayo siap dengan Alkitabnya ya. Lagi sebentar adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam anak-anak, kita jumpa kembali di pembelajaran kita minggu ini. Minggu tanggal 26 Desember, masih dalam suasana perayaan Natal. Oke, firman Tuhan kita kali ini akan kita ambil dari ini. Matius 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, kita baca dari Matius 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Semuanya pegang Alkitab ya. Pegang Alkitab, buka Alkitabnya masing-masing, perhatikan di sana. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, kita duduk yang tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa dulu. Jangan ada yang ngintip ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih banyak untuk kasih penyertaan perlindungan Tuhan buat kami sepanjang peribadatan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, menolong anak-anak supaya dapat mengerti, memahami firman ini. Karena kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan yang sering kami dengar, yang selalu kami dengar, kami renungkan, akan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi, berfirmanlah kepada kami sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita baca firman-Nya sama-sama ya. Semua perhatikan Alkitabnya, baca juga. Ikut baca ya. 1, 2, 3. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, kali ini kita membaca firman kelanjutan dari kemarin. Kita sudah ada perayaan ya, perayaan Natal sekolah minggu dan remaja, kemudian minggu-minggu di mana kita mengikuti peribadatan firman Tuhan yang berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan hari ini tanggal 26 baru kemarin puncaknya ya. Kemarin tanggal 25 itu adalah pas jatuh pada hari Natal. Dan ini sehari setelahnya. Kita belajar apa? Di firman Tuhan kali ini kita belajar tentang bagaimana Natal itu berkelanjutan. Kehidupan Tuhan Yesus saat setelah dia lahir, ya. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, sebelum Tuhan Yesus lahir, bahkan ya, sebelum Tuhan Yesus lahir ada peristiwa di mana Maria hamil, ya, Maria mengandung dari Roh Kudus. Biasanya kalau yang hal yang wajar adalah ada bapak, ada ibu, baru ibunya bisa
hamil. Nah, ini Maria belum menikah, waktu itu belum kawin, waktu itu dia baru bertunangan dengan siapa? Sama Yusuf, dan ternyata Maria sudah hamil. Nah, ada peristiwa di mana Yusuf punya niat meninggalkan siapa? Maria, karena dia berpikir oh mungkin Maria selingkuh, atau mungkin Maria ini sudah tidur dengan orang lain sehingga dia berniat untuk meninggalkan Maria. Tetapi ketika dia sedang memikirkan niatnya itu, dia tidur, lalu malaikat Tuhan datang berbicara dengan dia, bilang, Yusuf, jangan meninggalkan Maria, kamu harus ambil Maria sebagai istrimu. Sebab apa? Maria mengandung, Maria hamil dari Roh Kudus. Jadi Maria mengandung bayi yang kudus, dia mengandung Tuhan yang akan menjadi juru selamat manusia. Begitu Yusuf bangun, kemudian Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Lalu pada saat Maria sudah hamil besar, ya, sudah hamil besar, kaisar yang memerintah, karena pada waktu itu adalah bangsa Israel hidup dalam penjajahan. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga yang memerintah atas mereka adalah Raja Romawi, Kaisar Romawi, Kaisar Agustus. Waktu itu Kaisar Agustus yang memerintah. Lalu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah bahwa harus diadakan sensus. Tujuannya apa ya Kaisar Agustus itu mengadakan sensus? Supaya dia hitung itu rakyat tuh, masyarakat tuh, supaya jangan sampai ada terjadi pemberontakan melawan pemerintah Romawi. Karena biar bagaimanapun orang yang ditindas, orang yang dijajah itu pasti nggak enak hidupnya dan pasti mereka akan berontak. Sama seperti kita dulu ya, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda, dijajah oleh bangsa apa lagi? Jepang. Nah, itu hidupnya tidak enak. Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam penjajahan, itu kita tidak bebas. Kita kerja, disuruh kerja paksa. Kerja hasilnya kasih orang yang menjajah kita. Mereka mau mukul kita, suka-suka mereka. Mereka mau bunuh kita, suka-suka mereka. Kita kerja pontang-panting dari pagi-pagi buta sampai malam kita kerja. Kita dikasih makan serba sedikit. Hanya sekedar supaya kita tetap hidup. Dan ketika kita hidup, kita bekerja sekeras-kerasnya, segiat-giatnya, jarang beristirahat, kurang, bahkan tidak ada waktu untuk beristirahat. Dan hasilnya banyak diambil oleh mereka. Itu pada zaman itu pun seperti itu. Kehidupan rakyat Israel itu seperti itu, hidup dalam penjajahan, hidup dalam kemiskinan, dalam sakit, penyakit. Pokoknya mereka hidup seperti itu. Serba kekurangan. Kalau orang sedikit makan, ya, kerjanya banyak, pasti sakit, tubuhnya lemah, pasti kurus kering. Gak ada orang ada hidup dalam penjajahan gemuk-gemuk, kecuali itu para penjajah. Atau kalau orang ini pribumi pun itu mungkin karena dia bekerja untuk para penjajah itu. Orang-orang yang kaya pasti diambil harta kekayaannya oleh para penjajahnya. Pada zaman itu pun seperti itu. Bangsa Israel ini hidup dalam tekanan, hidup dalam penjajahan, tidak punya hak sendiri, tidak punya hak untuk berbicara. Ya. Lalu pada saat itu Kaisar Agustus, yaitu Kaisar Romawi, mengeluarkan perintah semua harus didata. Untuk bisa didata, masing-masing harus pulang ke daerahnya masing-masing. Seperti contoh begini. Misalnya kita ya, ini yang dari Indonesia. Atau tidak usah terlalu jauh, mungkin di Bali aja. Ambil contoh yang kecil, misalnya untuk di Bali, seluruh Bali, sensus penduduk, mendata penduduk yang ada di Bali. Nah, misalnya orang Karangasem, misalnya ada dia hidup di Bali, di Badung, dia harus pulang kembali ke Karangasem. Atau orang mana? Bangli, dia ada di sini, di Badung sini, dia harus pulang ke Bangli sana. Nah, seperti itu juga Yusuf pun begitu. Yusuf itu berasal dari Bethlehem. Jadi ketika dekret itu keluar, Kaisar Agustus perintahkan semua harus kembali ke daerahnya masing-masing. Yusuf karena berasal dari Bethlehem. Kenapa Yusuf berasal dari Bethlehem? Karena Yusuf itu adalah keturunan siapa?
keturunan Raja Daud. Kalau kita baca kisah tentang Raja Daud itu kampung halamannya adalah Bethlehem. Nah, Yusuf itu keturunannya Raja Daud itu. Nah, pasti dari Bethlehem. Maka Yusuf pun harus pulang ke Bethlehem. Karena Yusuf telah kawin dengan Maria, otomatis dia pulang, dia bawa juga Maria istrinya. Nah, saat itu mau dibawa pulang itu, Maria itu sedang hamil besar, sudah dekat-dekat waktu melahirkan. Dan bukan seperti kita sekarang, kalau kita sekarang ya pulang ke kampung, misalnya kalau dari sini misalnya rumahnya di negara di Melayu atau di Belimbing Sari, gampang ya. Mau jalan ke Belimbing Sari, punya kendaraan, punya mobil, jalan paling 2 jam, 3 jam, 3 jam lebih sudah sampai. Nah, kalau zaman dahulu, zamannya Maria dan Yusuf ini, itu belum ada mobil, belum ada kendaraan, truk juga nggak ada. Yang ada adalah transportasi itu dulu ada keledai, ada kuda. Jadi orang pakai begitu, tapi tidak semua orang punya kuda, tidak semua orang punya keledai. Kalau keledai mungkin bisa ya, orang-orang yang hidupannya agak gini mungkin masih bisa punya, tapi kalau kuda tuh biasanya orang-orang kaya yang punya. Orang-orang berada yang punya kuda. Kalaupun kita punya kuda bagus, pasti diambil oleh para penjajah, mereka yang pakai. Nah, Maria dan Yusuf ini pun juga pulang ke sana. Mereka mungkin bawa keledai, nggak tahu ya. Untuk apa angkut barang? Keledai itu zaman dahulu supaya mikul barang. Jadi kalau kita bawa barang berat, dimuat di atas keledai. Nah, jadi berangkatlah mereka. Ini jalannya bukan beberapa jam tiba, ini pasti berhari-hari jalannya. Karena jalan kaki, kalau kita jalan dari sini ke Belimbing Sari misalnya, itu pasti makan waktu berhari-hari. Nah, demikian pula Maria dan Yusuf ini ketika dari Nazaret pergi ke Bethlehem. Ketika sampai di sana, sampai nih karena semua orang pada pulang kampung, ya, semua orang pada pulang kampung yang tadinya sudah merantau bertahun-tahun, mungkin keluarganya udah di mana, udah beranak pinak di mana, beranak cucu di mana, sehingga dia ketika kembali ke kampung halamannya mungkin dia tidak kenal lagi ataupun kenal, tapi rumahnya udah penuh, jadi mereka menginap di penginapan. Begitu pula Yusuf dan Maria. Tidak pulang ke rumah bapaknya Yusuf atau ibunya Yusuf. Mereka mencari penginapan karena mungkin Yusuf itu sudah lama dia merantau ke Nazaret. Ya. Jadi waktu pulang kembali ke Bethlehem, dia menginap dia mencari penginapan dan ternyata penginapan semuanya penuh. Tidak ada tempat buat Maria dan Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Sudah sampai di sana, tidak ada tempat untuk menginap. Maria mau melahirkan pula. Kalau zaman sekarang mau melahirkan gampang, lari ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kalau zaman dahulu nggak ada rumah sakit besar seperti sekarang. Jadi mau melahirkan mereka ini sendiri. Karena tidak ada penginapan, tidak ada kamar kosong, terpaksa. Ada orang di sana yang mungkin kasihan dengan mereka. Tidak ada tempat tinggal lagi di rumahnya. Tidak ada kamar kosong lagi. Lalu diberikan apa? Kandang. Kandang itu kalau zaman sekarang kan punya kandang ya dibentuk dari ini. Kalau zaman dulu kandang-kandangnya itu di dalam gua-gua batu. Karena dingin, kalau musim dingin sangat dingin. Jadi Maria dan Yusuf dikasih tidur di kandang. Di sanalah Maria melahirkan. Ya, kita baca kemarin minggu-minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana gembala mendengar kabar dari malaikat bahwa mereka suruh pergi mencari bayi yang baru dilahirkan di kandang, di dalam palungan dibaringkan. Kemudian setelah itu orang Majus yang ada di timur sangat jauh tempatnya, mereka juga lihat waktu Tuhan Yesus lahir itu ada bintang yang sangat terang, dan orang-orang Majus itu adalah orang-orang ahli-ahli nujum. Mereka belajar tentang perbintangan, ahli perbintangan. Mereka tahu bahwa tanda-tanda seperti itu adalah tanda bahwa seorang raja telah lahir. Orang Majus itu orang kaya.
Jadi mereka memutuskan kita harus datang. Ini tanda alam yang sangat langka. Sangat jarang terjadi. Makanya mereka dari negeri yang sangat jauh datang ke ini. Ngikutin apa? Ngikutin petunjuk bintang. Jalannya tuh lama karena dari timur datang ke cari ini Yehuda jauh. Jalannya lama dan mereka bukan pakai, kalau kita sekarang mau pergi kemana misalnya ya ke tempat yang jauh, misalnya ke Amerika atau ke Australia atau mungkin ke Jepang, gampang ya, cepet sampainya. Kenapa? Kita naik apa? Pesawat, kita datang aja ke bandara naik pesawat terbang. Jalannya beberapa jam, mungkin belasan jam, mungkin 20 jam sudah tiba. Kalau zaman dahulu tidak. Apalagi kalau mau jalan persiapannya banyak, bawa barang banyak karena jalannya jauh. Ya. Dan sampai di mana beristirahat, jalan sampai capek di mana beristirahat. Makanya waktu mereka sampai itu tidak dikatakan lagi begini. Tidak dikatakan bahwa mereka menemui bayi Yesus, tetapi dikatakan menemui kanak-kanak. Otomatis pasti sudah di atas 1 tahun. Sudah tidak bayi, kalau bayi itu berarti di bawah 1 tahun. Kalau sudah di atas 1 tahun itu sudah disebut kanak-kanak atau anak-anak. Ya. Sampai kemudian karena mereka tidak tahu yang mana nih rajanya. Pasti kalau raja lahirnya di istana, makanya mereka datang ke Herodes. Pada saat zaman itu Herodes lah yang menjadi raja di Israel. Tanya, mana? Kami melihat bintang, seorang calon raja baru lahir. Kami lihat bintangnya di timur. Dari timur kami sudah lihat, oh itu di sana bintangnya. Kami mengikuti dan sampai di tempat ini. Lalu Herodes bilang, raja yang baru lahir. Perasaan Herodes, kalau raja yang baru lahir harus otomatis anaknya Herodes dong. Ya kan? Harusnya anaknya Herodes. Herodes pikir-pikir enggak. Dia enggak punya bayi yang baru lahir, enggak punya anak keturunan yang baru lahir. Lalu dia berpikir, kalau itu calon raja sementara rajanya adalah dia. Dan seharusnya yang nanti setelah dia turun, harusnya anaknya dong yang jadi raja. Kalau misalnya ada raja lain, otomatis kedudukannya sebagai raja terancam. Ya enggak? Terancam. Maka dikumpulkan ahli-ahli Taurat, orang-orang pinter itu yang ada di bangsa Israel tuh. Tanya, menurut kitabmu itu kira-kira ada nggak berita tentang kelahiran seorang raja di Israel? Karena ini ahli-ahli Taurat itu mereka belajar tentang Taurat, belajar tentang nubuatan-nubuatan dari nabi-nabi terdahulu. Dan mereka tahu, oh ada. Banyak mereka bahkan menyebut yang ada di Yesaya, di Mika, dikatakan bilang, oh itu ada di sana, di Bethlehem. Itu dikatakan apa? Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Israel. Karena daripadamu akan bangkit seorang raja yang akan memerintah umatku Israel. Oh, ada di Bethlehem. Lalu Herodes berpikir, kalau memang ada calon raja, itu harus dibunuh. Karena apa? Dia mengancam kedudukan raja yang ada di tangan Herodes dan keturunan Herodes. Lalu dia buat akal. Bilang sama ini orang-orang Majus nih, bilang, kamu pergi cari dulu ya itu raja. Karena yang bisa memastikan pasti nih orang-orang Majus ini. Karena mereka yang telah diberi petunjuk dengan ini oleh bintang itu. Dia pakai siasat, kamu pergi cari itu calon raja itu. Raja yang baru dilahirkan itu. Kalau kamu sudah ketemu, bilang sama aku. Aku juga mau datang, mau memberi salam pada dia, mau menyembah dia. Padahal ini akal-akalan. Lalu orang Majus itu percaya, oh oke, betul. Lalu mereka jalan. Bintangnya muncul lagi, tunjukin. Ikut nih. Pastinya mereka tibanya malam ya. Gak mungkin siang. Kalau siang gak mungkin kan kelihatan cahayanya. Cahaya bintang. Kalau siang-siang mereka lihat di mana ya bintangnya muncul. Pada saat malam itu, di sebelah sana. Mereka jalan nih siang, kalau siang jalannya ke sana.
pasti mereka tiba di rumah itu, karena pada waktu orang Majus tiba tuh bukan lagi ada di kandang ya. Mereka sudah di rumah. Yusuf dan Maria tidak lagi tinggal di kandang, mereka sudah tinggal di rumah. Yang masih ada di Betlehem, mungkin mereka tinggal di rumah, entar mungkin rumah Yusuf, atau mungkin mereka beli rumah, mereka punya rumah sendiri, nggak tahu karena tidak dijelaskan di sini. Mungkin ahli sejarah tahu. Ya. Sampai nih pasti malam, karena cahaya bintang menunjuk pada rumah itu. Lalu mereka memberi salam, keluarlah Maria dan Yusuf beserta kanak-kanak, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, kira-kira seumurnya sekitar begitu. Tidak lebih daripada 2 tahun. Sesuai waktu perhitungan mereka lihat. Lalu mereka mengeluarkan persembahan yang mereka bawa. Apa tuh? Emas, kemenyan, mur. Setelah itu ketika mereka mau pulang, mereka berencana pulangnya pergi ke Raja Herodes, mau memberitahu, oh kami sudah menemukan rajanya tuh, ada di Betlehem di rumah ini, mau kasih tahu. Tapi ternyata ketika malam mereka tidur, supaya besok, karena jalannya harus siang ya, begitu mereka sampai, kemudian mereka menginap, malam itu mereka tidur karena mungkin besok mereka mau kembali atau mungkin berapa hari, tidak tahu karena tidak ada di sini, mereka mau kembali. Malaikat Tuhan datang pada mimpi mereka. Ada 3 orang ya, mungkin sama pelayan-pelayan mereka, tapi yang diberi mimpi adalah ini. Orang Majus. Dikatakan malaikat Tuhan, jangan kembali kepada Raja Herodes. Pulanglah kamu ke negerimu melalui jalan lain. Jangan lewatin itu istana kerajaan lagi, istana Raja Herodes lagi. Cari jalan lain, pulang ke negerimu. Lalu mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Herodes tahu nih, marah besar. Apa? Marah besar. Karena itu dia perintahkan, karena tadi dikatakan dia sudah dapat berita bahwa dia sudah dapat keterangan dari baik orang ahli-ahli Taurat ini, dia sudah dapat keterangan bahwa calon raja itu ada di Betlehem. Karena itu dia perintahkan prajuritnya, pergi. Bunuh semua anak yang umurnya di bawah 2 tahun. 2 tahun ke bawah, jadi yang masih bayi-bayi, bukan bayi-bayi, ya termasuk yang bayi-bayi, 2 tahun ke bawah bunuh, yang ada di Betlehem itu dan sekitarnya bunuh semua. Satu hal, sebelum Herodes mengeluarkan perintah itu, malaikat Tuhan telah datang kepada Maria dan kepada Yusuf. Malaikat Tuhan bicara kepada Yusuf, sekarang, malam ini, jangan tunggu siang, malam sekarang juga, bangun, angkat itu, bayi itu, beserta ibunya, larilah ke Mesir. Karena apa? Karena Raja Herodes bermaksud membunuh dia. Kita belajar dari sini ya, kita sekarang ya, begitu Natal, ketika kita merayakan Natal, kita merayakan dengan sukacita, ya. Apa yang kita pikirkan? Kita beli baju baru, banyak kue-kue, banyak makanan, suasana rumah yang meriah, dihiasi pohon Natal, dihiasi banyak lampu-lampu Natal, lampu kerlap-kerlip, banyak ini bergelantungan. Kita pergi jalan-jalan, menikmati hari, menikmati hidup kita, bernyanyi dengan gembira. Ya. Bukan salah, tidak. Kita sangat bergembira karena apa? Karena juru selamat kita yang akan menebus dosa kita supaya kita selamat itu lahir. Tapi kita lihat bagaimana peristiwa itu. Yang sekarang kita rayakan dengan meriah, dengan sukacita itu, kita lihat bagaimana perjalanannya. Tuhan Yesus ketika lahir hidupnya sangat tidak mudah ya. Sebelum lahir aja udah banyak masalah. Ibunya hamil belum kawin. Karena hamilnya dari Roh Kudus. Lalu ada penolakan dari Yusuf sebelum dia tahu. Pada akhirnya ketika malaikat beritahu dia mengambil Maria menjadi ini. Kemudian apalagi? Sudah mau lahir, harus jalan jauh dari Nazaret ke Betlehem. Setelah waktunya lahir, bukan lahir di
kasur. Kalau kita ya, kalau anak-anak sekarang kita lahir pasti di atas kasur ya, di rumah yang nyaman ya. Kalau nggak di rumah sakit ada yang bantuin ya, tempat yang nyaman, yang bersih. Tuhan Yesus jangankan begitu, jangankan di rumah, jangankan tidur di kasur yang bersih. Tuhan Yesus bahkan lahirnya itu bukan di emperan juga. Lahirnya di dalam kandang. Dempetan berbagi ruang dengan binatang-binatang. Udah gitu. Tidurnya nggak di tempat tidur. Kalau sekarang bayi-bayi baru lahir punya box tempat tidur yang bagus, yang empuk, yang nyaman, yang bersih, yang wangi. Kalau zamannya Tuhan Yesus waktu lahir, itu di mana? Di palungan, tahu nggak palungan tuh? Tempat makannya, taruh ini makannya itu binatang. Entah taruh rumput kayak, taruh air kayak di dalam situ. Nggak mungkin palungan tuh bersih. Palungan loh, nggak mungkin kan dicuci tiap hari seperti kalau kita makan. Kalau kita manusia habis makan piringnya dicuci bersih, baru habis nanti kalau mau makan piringnya yang bersih, bukan piring yang tadi kita sudah pakai makan kemudian dipakai lagi kalau belum dicuci. Kalau binatang punya tuh nggak dicuci, habis makan ya nanti besok datang taruh lagi di situ, nggak pernah dicuci. Nah Tuhan Yesus tuh waktu lahir di situ tidurnya. Kalaupun sekarang ada orang yang miskin, misalnya kita miskin sekali, sangat miskin, lahir punya anak lahir, nggak mungkin taruh di tempat makanan binatang. Tuhan Yesus datang ke dunia itu, lahirnya dia menjadi kalau kita bilang paling miskin di dunia. Mungkin sejak dunia diciptakan sampai nanti dunia berakhir, Tuhan Yesus datang menjadi bayi yang paling miskin. Lahirnya di tempat yang paling hina. Setelah itu belum selesai. Setelah itu apa? Dia harus dikejar-kejar. Yang kejar dia bukan pejabat sembarangan, bukan orang sembarangan. Yang kejar dia ini untuk dia mau dibunuh, ini raja. Penguasa satu kerajaan itu. Satu kerajaan Israel itu orang nomor satunya yang kejar dia. Buat apa? Mau kasih hadiah? Enggak. Buat apa? Buat mau dibunuh. Bayangkan. Sangat tidak mudah. Kalau sekarang kita merayakan, wah kita senang, kita gembira, kita bahkan lupa. Dari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar apa? Wow, anak-anak pasti berpikir, serius sekali tantenya. Tapi tante mau gini, mau bilang begini. Kita sekarang dalam situasi pandemi COVID. Mungkin anak-anak berpikir, waduh gak enak banget ya. Ya biasanya Natal kita gembira-gembira, tertawa-tawa, kita makan-makan, kita senang, kita bermain. Sekarang sudah masuk tahun yang kedua, kita perayaan Natalnya modelnya kayak begini. Rasanya susah banget. Kalau kita berpikir seperti itu, kemudian itu mengurangi sukacita kita, mari kita lihat. Di Alkitab bilang apa? Apakah waktu Tuhan Yesus lahir suasananya meriah? Tidak. Tuhan Yesus terlahir di tempat yang sangat nyaman? Tidak. Natal itu satu hal yang membuat kita sukacita. Harusnya kita sukacita bukan karena keadaan, bukan karena situasi. Yang membuat kita harus bersyukur, bersukacita kalau kita mau lihat Alkitab adalah apa? Karena kita tahu bahwa juru selamat itu sudah datang. Sang penyelamat kita itu datang. Itu yang harusnya buat kita bersyukur. Jadi walaupun kita Natal sekarang ya, dari perayaan Natal kita mesti di rumah aja, kita nggak dapat kumpul sama teman-teman, kita harus tetap bersukacita. Kenapa? Karena yang juru selamat itu sudah datang supaya apa? Supaya dia bisa mengampuni dosa-dosa saya. Supaya apa? Dosa-dosa saya diampuni. Supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu sukacita Natal.
Bukan karena kita bersuka cita pada saat Natal itu, kita bukan karena kita bersuka cita karena kita dapat baju baru, bukan ya, bukan karena kue-kue yang banyak, bukan. Itu seharusnya itu bagian tambahannya saja. Tetapi yang seharusnya menjadikan kita bersuka cita pada saat Natal, bersyukur pada saat Natal. Karena walaupun Tuhan tahu bahwa ketika dia datang ke dunia hidupnya sangat susah, dia tetap datang. Untuk apa? Untuk kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena dia sayang kita. Dia mau kita hidup. Dia mau kita hidup kekal. Di mana? Jangan kita pergi, supaya kita nanti hidup kita bisa, dosa-dosa kita diampuni, kita punya juru selamat yang mengampuni dosa kita, menebus dosa kita, yang menanggung dosa kita. Supaya ketika kita selesai hidup di dunia ini, kita bisa pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Kenapa dibilang pulang kembali? Karena sesungguhnya kita ini berasal dari sorga. Nah, namanya orang pergi pulang, berarti pulangnya pasti ke rumah. Nah, rumah kita yang sesungguhnya adalah sorga. Supaya kita bisa pulang ke sorga, kita nggak boleh buat dosa dong di dunia, supaya dapat sorga. Tapi kenyataannya bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Satu-satunya cara bagaimana supaya manusia itu bisa kembali pulang ke sorga, ke rumah Bapa. Kenapa kita bilang Bapa? Karena itu kita punya Bapa. Bapa kita yang di sorga. Bagaimana caranya supaya kita bisa kembali pulang ke Bapanya kita punya rumah? Harus ada juru selamat datang. Tuhan Allah sendiri datang. Oh, kamu sudah tersesat, kamu sudah berdosa, ditanggung dosanya. Tuhan Allah mati, ya Tuhan Yesus mati, gantikan kita, menanggung dosa kita, bayar lunas dosa kita. Kemudian Tuhan Yesus kasih tunjuk kita jalan. Ini loh jalan pulangnya ke sorga. Lalu kita bilang, mana tante nggak kelihatan jalannya? Oh, jalannya tuh bukan jalan seperti jalan raya begitu, bukan. Jalannya itu adalah ini, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, jadi perayaan Natal kita kali ini, walaupun anak-anak tidak dapat merayakannya dengan meriah, berkumpul dengan teman-teman di gereja atau pergi jalan-jalan ke tempat wisata ataupun menikmati makanan yang enak atau baju baru, kita nggak boleh berkecil hati. Kenapa? Karena kita bisa mengingat bahwa Tuhan Yesus ketika datang, Tuhan Yesus tidak diberi baju yang baru, yang bagus, enggak. Tidak dihiasi waktu Tuhan Yesus lahir, itu dihiasi dengan banyak hiasan yang menggantung atau lampu warna-warni, kelap-kelip. Kalaupun itu tidak ada, jangan sampai itu mengurangi sukacita kita. Karena kita ingat bahwa Tuhan Yesus waktu datang, dia lahir tidak di tempat yang mewah, dia bahkan lahir di kandang. Jadi walaupun kalau sekarang keadaan kita tidak, karena situasi, kondisi pandemi ini tentu hidup makin susah, makin berat. Jangan berkecil hati, jangan sedih, tetapi kita harus bersyukur bahwa bisa merasakan sedikit susah, tidak apa-apa. Ya, yang penting bersukacita karena Tuhan Yesus sudah datang, sudah lahir di dunia untuk menebus dosa kita dan memberi kita hidup yang baru, janji hidup yang kekal. Ya, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, selamat menikmati masa raya Natal ini. Selamat juga menyambut tutup tahun dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, pastinya seru ya. Nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita akan iringi dengan satu pujian, Gita Sorga Bergema. Turun dalam dunia.
Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa dan sekaligus menutup ibadah kita hari ini. Adik-adik sudah siap ya? Tidak ada yang boleh bermain. Kak Kris akan pimpin dalam doa. Udah semua adik-adik, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Sehingga Bapa, pada pagi hari ini ibadah kami sudah boleh kami akhiri dalam keadaan selamat. Terima kasih buat semuanya Bapa. Dan pagi hari ini Bapa, sebagai rasa ucapan syukur kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini Bapa, sehingga persembahan ini boleh kami pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami serahkan hari-hari ke depannya hanya ke dalam tangan-Mu. Terutama dalam masa-masa pandemi ini Bapa, biarlah Engkau tetap membungkus kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa. Berkati kami anak-anak-Mu Bapa, berkati orang tua kami Bapa, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur atas kesehatan yang boleh kami terima hari lepas hari Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah ini kita akan naikkan satu pujian lagi, yaitu Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal adik-adik di rumah. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. I wanna wish you a Merry